datang. Tidak seorang pun yang tahu kalau memang pada saat itu ada orang sedang bekerja di ladang. Di antara dua orang yang bekerja itu hanya akan ada satu yang akan diangkat, yang akan dipilih untuk menikmati keselamatan menyambut sang raja yang akan datang sebagai hakim itu. Dan kalau orang sedang memeras anggur, memutar batu, penggilingan, maka yang akan diselamatkan juga hanya satu orang. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya keselamatan itu bersifat pribadi, personal. Dalam keluarga belum tentu semuanya akan selamat, karena pilihan Tuhan berkenan dengan apa yang menjadi keputusannya. Orang bisa merasa dirinya suci, baik-baik saja, setia dalam pelayanan. Tapi pada akhirnya yang tahu sampai ke dalam hati kita bisa pakai topeng di hadapan dunia, tapi yang mengenal motivasi kita yang terdalam hanya Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan hari ini diingatkan, karena waktunya rahasia, maka setiap orang diingatkan berjaga-jaga. Bagaimana cara orang berjaga-jaga? Tentu dengan menguji dirinya. Apakah selama ini kehidupan yang dijalani telah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah sepanjang hidupku sebagai pelayan Tuhan, aku sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang murni? Apakah dengan pengetahuan dalam kecanggihan teknologi aku mampu membentengi diri supaya pengajaran yang sehat, pada sesuatu yang benar dan bersumber dari Alkitab itu merupakan pegangan? Atau sebaliknya aku terbawa oleh arus dunia, berkecimpung di sana dan menikmati terang sebagai sesuatu yang seringkali membuat orang berpikir daripada bilang ketinggalan zaman lalu ikut arus saja. Jadi soal berjaga-jaga adalah peringatan bagi setiap kita bahwa kehidupan ini pada akhirnya akan berlalu, dan mereka yang bertahan dalam iman, yang setia kepada Tuhan, yang sehari lepas hari akan berjuang mempertahankan iman dan menghidupi iman dalam kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, adalah mereka yang akan bertahan. Mereka yang akan memiliki patokan yang benar. Bagaimana mengisi masa penantian, bagaimana mengisi waktu menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengibaratkan kedatangan Kristus seperti pencuri di waktu malam. Yang menegaskan dalam ayat ke-43, namun ketahuilah jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, pasti dia berjaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi kesiapsiagaan, kewaspadaan, sikap hati-hati tingkat tinggi, dan kemudian kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman, apa yang baik menurut Tuhan dan apa yang tidak Tuhan perkenankan. Itulah kekuasaan dari orang yang berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan militer tentu kita tahu kalau masuk komplek, biasanya kalau kompleks itu bersatu dengan kantor maka ada provos, ada penjaga. Seorang penjaga memiliki fungsi bagaimana memastikan mereka yang akan melewati pintu itu betul-betul telah terdeteksi tidak membahayakan kehidupan di dalam kompleks itu. Dan ada prosedur-prosedur yang tetap yang akan diterapkan ketika seorang penjaga melewati sebuah pintu ada detektor yang tahu untuk dapat memastikan keamanan. Dengan demikian berkaitan dengan sikap berjaga-jaga. Selaku orang-orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Hari ini kita telah memasuki minggu Advent yang pertama. Advent artinya kedatangan dan masa penantian kita akan kedatangan Kristus itu harus kita isi dengan melakukan berbagai hal. Yang pertama, tentu sebagai seorang hamba, Kristus menghendaki kita bagaimana menggunakan kesempatan hidup di masa penantian ini untuk melakukan apa yang baik, menjalankan amanatnya, lalu mengerjakan apa yang menjadi tugas bagi orang-orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ada amanat agung yang diberikan bagi kita. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir. Jadi panggilan sebagai orang berjaga-jaga yang pertama tentu mengerjakan apa yang menjadi tugas kita. Hidup adalah kesempatan. Dengan sikap berjaga-jaga memberikan penegasan bahwa setiap
kembali merenungkan hidup, mengingat panggilan sebagai orang percaya. Kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara punya peran gereja sebagai pelayan apapun tugasnya, besar atau kecil bukan yang dilihat Tuhan, tapi motivasi kita dan loyalitas itulah yang Tuhan nilai. Sejauh mana kita berkontribusi bagi Tuhan, sejauh mana kita merespon kebaikan Tuhan yang kita terima dengan mengerjakan hal yang Tuhan berikan sebagai perintah bagi kita sebagai anak-anak. Kalau hari ini Bapak Ibu bertugas di sana, dalam Kolose 3:23 Paulus katakan kepada jemaat Kolose, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena dari Tuhan kamu akan menerima upah. Jadi kalau melayani dengan benar, kalau bekerja dengan maksimal dengan sepenuh hati dari tengah keluarga, apapun peran kita, kerjakanlah itu dengan kasih. Dalam terang Tuhan, berjalanlah dengan berjaga-jaga, memberikan penegasan bahwa dunia ini sedang menuju kepada akhirnya. Tidak seorang pun akan tahu kapan Kristus kembali, tapi kedatangannya manusia, masa kembali Kristus sebagai hakim dan raja akan terjadi. Karena itu, jangan biarkan dunia menghanyutkan kita. Jangan biarkan teknologi mempengaruhi kita dan kemudian membuat kita kehilangan iman percaya. Tapi marilah merenungkan hidup yang Tuhan beri, mengisi hari-hari yang kita terima di dalam kemurahan Tuhan yang menjaminkan kita masih ada sampai hari ini, dengan meminta kepada Tuhan menjadikan kita seperti gadis-gadis bijaksana yang siap sedia menyambut sang mempelai laki-laki yang akan hadir kembali sebagai Tuhan dan sebagai Raja, sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini. Dengan melakukan peran-peran kita masing-masing, maka berkat bagi orang yang berjaga-jaga akan dinikmati. Maka berkat bagi orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan mau akan menjadi bagian kita menjalani kehidupan yang penuh dengan hasil ke depan. Kita diingatkan pesan firman Tuhan di minggu pertama Advent hari ini, di minggu Advent pertama hari ini. Berjalanlah dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan berarti Tuhan menjadi pagi, kita ada di belakang. Berjalanlah dengan berjaga-jaga, itu berarti semua indera kita harus berfungsi. Kita harus peka pada segala situasi dan tentu melakukan tugas-tugas yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktunya akan tiba, tidak seorang pun akan tahu. Kalau kita sudah melakukan tugas kita, percaya pada akhirnya Tuhan yang punya otoritas akan menentukan pilihan. Siapa yang mau dia pilih? Orang-orang yang setia tentu mereka akan menikmati berkat untuk dapat menjalani kehidupan dalam kekekalan bersama Dia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lalu saya melayani salah satu keluarga. Banyak kecenderungan manusia hidup mencari selamat sendiri, hidup hedonis, lalu kemudian tidak lagi memikirkan kepentingan orang. Rencana yang terjadi kata mulut dan sekitar merupakan imbas bagaimana orang berusaha memperkaya diri tapi tidak memperhatikan kepentingan orang lain, kehidupan orang lain. Sia-sialah mereka menjadi korban. Tidak ada dalam bayangan mereka peristiwa malam itu akan datang. Satu hal yang pasti, soal kematian kapan saja bisa terjadi, dialami siapa saja. Walaupun orang berusaha memperpanjang usia dengan vitamin, dengan suplemen, dengan usaha-usaha untuk mempermudah kematian. Tapi soal maut tidak seorang pun. Maka ketika Tuhan kasih waktu, mari berjaga-jaga. Mari isi kesempatan hidup yang masih Tuhan beri untuk melakukan apa yang Tuhan mau, menjadi orang percaya dapat mempergunakan segala talenta, kemampuan diri. Kalau melayani di gereja, layani dengan benar, dengan sepenuh hati. Kalau melayani di tempat pekerjaan, kerjakanlah bagian dan biarlah Tuhan menyempurnakan bagian itu. Dan ketika waktu masih Tuhan kasih, jangan sia-sia. Tunjukkanlah cinta kepada suami dan istri, anak-anak, orang tua. Lakukanlah yang terbaik bagi pasangan, sebab kita tidak tahu hari ini tidur bersama besok sudah keras. Atau anak-anak kita, atau mantu kita begitu. Waktu
karunia Tuhan rahasia. Tapi ketika waktu kehidupan Tuhan kasih, mari meminta Tuhan menolong kita. Supaya masa penantian, waktu menunggu kedatangan Tuhan kembali, kita isi dengan berjaga-jaga dengan waspada dan setia pada Tuhan. Selamat merayakan Minggu Akhir pertama dalam terang Tuhan, dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Mari berjalan dengan berjaga-jaga. Kalau Tuhan masih kasih, misalnya Tuhan memberkati kita, mengiringi langkah kita, sisa kehidupan yang masih kita isi dengan bermanfaat, berkenan kepadanya, menjadi alat berkatnya Tuhan. Dan kalau nanti kematian kita telah melakukan karya kita sebagai orang Tuhan kita. Tuhan memberkati. Berjaga-jagalah, tetap setia, dan taruhlah segala tantangan kepada Tuhan sebagai Dia, pemilik otoritas dan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari berdoa.